Pan Yunlan tahu bahwa Shen Xiang saat ini khawatir bahwa Raja Abadi yang kuat dari Istana Dewa Api akan membawa sekelompok besar orang untuk menyerang benua Chen Martial. Bahkan jika mereka mampu menahannya, mereka tetap akan menderita kerugian besar. Dia merenung sejenak, lalu berkata, mereka tidak berani menyerang, mereka mungkin khawatir tentang itu. Apa yang Anda khawatirkan? Shen Xiang bertanya dengan cemas. Kampung halamanmu, apakah kamu masih ingat tempat di mana kamu dilahirkan? Xian dan Yulan juga lahir di sana. Saat itu, Menger pergi ke sana untuk menyelidiki karena beberapa masalah, dan kemudian dia secara kebetulan bertemu Sue Xian dan menerimanya sebagai muridnya. Kata-kata Pan Yunlan menghantam tubuh Chen Xiang seperti sambaran petir. Dunia fana yang telah lenyap, ayahnya, dan anggota klannya semuanya ada di dunia fana itu. Hilangnya ayahnya secara tiba-tiba saat itu bukanlah pukulan kecil baginya. Sekarang setelah dia mendengar Pan Yunlan mengatakan ini, dia akhirnya teringat tempat dia dilahirkan. Itu adalah tempat yang menyembunyikan semacam rahasia. Apa yang terjadi dengan kampung halamanku? Shen Xiang selalu ingin tahu, dan Su Meiyao serta Bai Yuyu sepertinya tahu sedikit tentang hal itu. Gurunya, Wong Kamtin, dan Gu Dongchen juga mengetahui hal itu. Sebenarnya bagi kami, ini bukan masalah besar, tapi bagi orang-orang dari tempat itu mungkin bukan hal yang baik. Namun, keluargamu tidak akan mati. Tuanmu telah menyembunyikannya darimu selama ini karena dia khawatir kamu akan melakukan sesuatu yang tidak wajar setelah mengetahui apa yang terjadi di sana. Hal yang sama terjadi pada Xian dan Yulan, tetapi sekarang berbeda. Anda semua sudah dewasa, dan semuanya adalah orang-orang penting yang bertanggung jawab atas suatu wilayah. Mendengar sesuatu yang buruk akan terjadi di sana, Shen Xiang tiba-tiba mengepalkan tangannya dengan erat. Dia tidak ingin ayahnya berada dalam bahaya, karena itu adalah keluarganya. Apa yang sedang terjadi di sana? Shen Xiang menunduk, ekspresinya sangat serius. Ada legenda tentang benua Chen Martial, konon ada makam yang sangat kuat di sini, dan tempat dengan makam ini akan menghilang pada waktu yang khusus, lalu muncul kembali, dan orang-orang di atas tempat dengan makam ini akan menghilang. Semuanya menjadi penjaga makam, dengan kekuatan yang sangat kuat, tapi mereka akan dibatasi oleh makam. Adapun apa akibatnya, kita belum terlalu jelas. Apakah itu makam Kaisar Agung 10 hari? Shen Xiang segera memikirkan hal ini. Makam Kaisar Agung 10 hari selalu menjadi misteri, dan tidak ada yang tahu di mana letaknya. Kami juga tidak yakin. Singkatnya, makam itu milik seorang ahli. Apakah itu makam Kaisar Agung 10 hari atau bukan, kami tidak yakin. Pan Yunlan menggelengkan kepalanya. Lalu mengapa Fire Divine Palace takut dengan tempat itu? Bukankah tempat itu sudah menghilang? Shen Xiang bertanya lagi, tempat itu sudah menghilang, jadi Istana Dewa Api tidak punya alasan untuk takut. Itu belum menghilang, itu hanya tersembunyi di ruang lain, tapi sangat dekat dari sini, dan energi dari benua Chen Martial digunakan untuk mempertahankan pengoperasian dunia itu. Jika mereka mengirimkan ahli yang terlalu kuat untuk menyerang sekte di sini dan menghancurkan keseimbangan di sini, dunia fana itu mungkin akan muncul, dan penjaga makam mungkin akan keluar dan memulai pembantaian. Kata Pan Yunlan. Jika Raja Abadi bergerak, ia akan mampu menghancurkan suatu tempat dalam sekejap. Jika ada banyak korban di sini, itu memang akan mengumpulkan banyak aura kematian. Begitu terdapat banyak aura kematian, itu akan merusak energi roh di sini, menyebabkan energinya cepat terkuras habis. Makam apa itu? Bukankah itu berarti ayahku adalah penjaga makam di sana? Apakah mereka masih punya niat sendiri? Tanya Shen Xiang, dia benar-benar tidak ingin menyelamatkan ayah dan anggota klannya dari tempat itu. Aku tidak yakin, tapi sebagai penjaga makam, mereka pasti akan sangat kuat. Saat dunia fana lenyap, kekuatan orang-orang di atas akan meningkat. Jika kamu ingin tahu apakah ayahmu dan orang lain akan berada dalam bahaya, yang terbaik adalah mencari tahu siapa pemilik makam tersebut. Jika itu orang baik, mereka seharusnya tidak mendapat masalah besar, kata Pan Yunlan.
Su Meiyao dan Bai Yuyu juga mengetahui masalah ini. Chen Xiang merasa bahwa mereka seharusnya tidak mengetahui siapa pemilik makam itu. Jika tidak, ketika dia mencari makam kaisar, mereka akan mengingatkannya. Mereka mungkin tidak yakin apakah makam itu adalah makam kaisar. Sebenarnya, masalah di benua bela diri Chen dapat diselesaikan oleh sekte lokal kami, dan kekuatan tersembunyi di sini juga tidak lemah. Anda sekarang dapat pergi dan berkultivasi dengan damai, dan bersiap untuk naik. Alam surga adalah tempat Anda, kaum muda, harus pergi. Jika tempat ini benar-benar damai, aku juga akan pergi ke alam surga. Pan Yunlan tersenyum pada Shen Xiang dan berkata, Shen Xiang meninggalkan lembah angin es dan kembali ke negara surgawi senjata ilahi. Dia tidak banyak bicara kepada Sue Xianxian dan yang lainnya. Dia hanya memberitahu mereka bahwa Pan Yunlan akan datang dan menjelaskan masalahnya dengan jelas, sementara dia kembali ke gerbang penaklukan naga dan tiba di urat naga di kedalaman naga jahat. Makam. Mengetahui tentang dunia sekuler dan makam membuatnya memikirkan banyak hal. Makam misterius itu jelas menyerap energi dari benua Chenwu, dan di masa depan, urat naga akan muncul di benua Chenwu. Jika dia menghubungkan titik-titik itu, dia bisa menebak bahwa orang di dalam makam itu mungkin menggunakan pembuluh darah naga untuk bangkit kembali. Naga nakal kecil, apa pendapatmu tentang ini? Bukankah kakak Mei Yao dan kakak Yu Yu memberitahumu tentang makam itu? Shen Xiang terbaring di pembuluh darah naga tempat mutiara naga awalnya disimpan. Dia belum kembali selama beberapa tahun, dan kualitas spar yang membentuk pembuluh darah naga juga meningkat pesat, segera berevolusi menjadi kristal spiritual. Dia tidak memberitahuku, tapi kamu bisa bertanya pada Bai Hu. Dia mungkin tahu sesuatu, kata Long Sui. Kurasa tidak. Aku merasa makam itu mungkin tidak ada hubungannya dengan periode waktu itu. Kalau tidak, kekuatan kuno itu pasti sudah mulai bergerak di benua Chen marsial. Shen Xiang menggelengkan kepalanya. Dia telah bertanya kepada Duan Chong sebelumnya, dan Duan Chong juga tidak mengetahui hal ini. Itu sebabnya dia berpikir begitu. Untuk bisa membuat istana Dewa Api merasa was-was, sepertinya pemilik makam itu sangat kuat, tapi itu bukan milik Kaisar Agung 10 hari, siapa itu? Shen Xiang sangat penasaran di dalam hatinya, tetapi dia tidak punya cara untuk menyelidikinya. Tentu saja, ini semua karena dia ingin tahu apakah ayahnya aman di sana. Shen Xiang sekarang telah kembali ke pembuluh darah naga, dan tingkat pertumbuhan pembuluh darah naga ini sangat cepat, jadi dia tidak perlu khawatir akan menghabiskan kekuatan pembuluh darah naga karena budidayanya di sini. Selama bertahun-tahun, formasi besar makam naga jahat dan kota penakluk naga telah dipertahankan oleh energi pembuluh darah naga ini. Namun, urat naga ini tidak hanya berkurang energinya, bahkan energinya pun meningkat. Shen Xiang diam-diam telah kembali, dan murid-murid lain dilarang memasuki bawah tanah ini, jadi sangat sedikit orang yang tahu bahwa Shen Xiang telah kembali, dan hanya patriark ras inti bumi dan beberapa orang tua yang mengetahuinya. Mari kita coba dan lihat apakah saya bisa mengolah jiwa api di sini. Saat ini, nyala api adalah hambatanku. Jika saya menggunakan pemurnian Tuhan, tanpa nyala api yang kuat, akan sangat sulit untuk memurnikan pil tingkat surga kelas menengah. Bahkan menyempurnakan pil tingkat surga tingkat rendah akan sedikit sulit. Shen Xiang menutup matanya dan mulai menyelidiki kristal inti bumi. Dia ingin mengaktifkan energi di dalam untuk memperkuat jiwa apinya dan pada saat yang sama, membiarkan benih api surga bertunas. Jika dia bisa menggabungkan semua ini, jiwa apinya mungkin bisa naik ke level yang sangat tinggi. Kamu baru saja meramu pil tingkat surga tingkat rendah, dan kamu sudah memikirkan tentang pil tingkat menengah. Pelan-pelan saja, pertama, sempurnakan beberapa pil tingkat surga tingkat rendah yang cocok untuk saya makan. Sudah lama menunggu, kata Long Sui. Aku tahu itu, tapi sudah sangat sulit bagiku untuk menyempurnakan Hunyuan dan saat ini. Bukan berarti kamu tidak tahu bahwa jika bukan karena resonansi antara akar pohon Hunyuan dan pembuluh darah Dewa Yin dan yang milikku, itu akan terjadi.
Pasti akan sangat sulit bagi saya untuk menyempurnakan sejumlah hunyuan dan Shen Xiang berkata, hunyuan dan ini relatif mudah untuk disempurnakan. Jika itu adalah flying dan, saya pikir nyala api saya saat ini akan sulit untuk diatasi. Su Meiyao dan Bai Yuyu sama-sama tertidur lelap, dan Long Shui tidak bisa memberikan nasihat apapun kepada Shen Xiang. Shen Xiang sekali lagi bingung, sebelumnya, ketika dia tidak ingin membangkitkan jiwa api, kesempatan itu tiba-tiba muncul. Sekarang, dia ingin menaikkannya, tetapi dia tidak dapat menemukan kuncinya. Saat Shen Xiang merasa cemas, energi dingin tiba-tiba mengalir ke seluruh tubuhnya, membuatnya merasa sangat nyaman. Baru pada saat itulah dia ingat bahwa ini adalah energi yang dilepaskan oleh perpaduan ramuan surgawi rumput dan kayu dan roh rumput dan kayu. Dia telah memperoleh ramuan surgawi rumput dan kayu di Gunung Suci 10 hari, dan roh rumput dan kayu diperoleh dalam perjalanan menuju Gunung Chaotic. Keduanya sudah lama menyatu, namun belum sepenuhnya berhasil. Sekarang kekuatan ini tiba-tiba muncul. Shen Xiang langsung bersemangat. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi jika ramuan surgawi rumput dan kayu menyatu dengan semangat rumput dan kayu. Kedua hal ini dapat membuat orang lebih dekat dengan alam. Aku ingin tahu apakah mereka dapat membantuku meningkatkan jiwa apiku. Shen Xiang akhirnya mendapat terobosan. Sekarang dia telah membiarkan dirinya memasuki alam tanpa pamrih, dia tidak melakukan apapun. Hal ini akan memungkinkan ramuan surgawi rumput dan kayu serta semangat rumput dan kayu untuk menyatu lebih cepat. Tanpa disadari, Shen Xiang tiba-tiba merasa tubuhnya sangat ringan, seolah-olah dia telah menyatu dengan seluruh pembuluh darah naga. Lebih jauh lagi, dia sepertinya bisa merasakan inti api yang mendidih di inti bumi, yang membuatnya merasa seolah-olah telah menyatu dengan bumi. Pada saat ini, dia menjadi lebih jelas lagi tentang cara kerja inti bumi. Lingkungan di inti bumi sangat keras, dan inti api di bawahnya seperti gelombang-gelombang gila yang saling bertabrakan. Terkadang, beberapa gelombang flame essence akan bertabrakan satu sama lain, dan energi yang keluar akan menghantam tanah dan meresap ke langit, membentuk spirit ki. Di bawah urat naga, karena ada lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk pola yang berisi rune Dao, lebih banyak energi roh yang lahir. Bahkan berubah menjadi cair dan mengalir ke tempat lain. Akhirnya, ia mengembun menjadi bentuk kristal dan berubah menjadi urat naga. Jadi begitulah, tidak heran binatang api kuno sangat marah ketika saya mendapatkan kristal inti bumi. Ternyata kristal ini adalah bentuk energi yang paling kuat. Shen Xiang sepertinya telah memahami sesuatu. Merasakan perpaduan celestial elixir dan essence of nature, waktu berlalu sangat cepat. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 hari telah berlalu. Shen Xiang sama sekali tidak menyadari hal ini. Saat ini, dia hanya punya satu pemikiran, yaitu meningkatkan roh apinya, dan dia sudah memiliki arahan. Kristal geosentris mengandung energi api yang sangat kuat. Aku selalu berpikir bahwa aku harus melepaskan energi di dalam untuk memperkuat jiwa apiku, tetapi sekarang aku salah. Inilah yang dipikirkan Shen Xiang ketika dia melihat energi muncul dari inti bumi dan mengembun menjadi kristal. Dia berencana untuk memelihara sesuatu yang mirip dengan pembuluh darah naga di tubuhnya, tetapi sifatnya berbeda dengan pembuluh darah naga. Dia ingin memupuk vena ilahi roh api. Kristal geosentris berisi benih api dari api ilahi. Dia bisa menggunakan ini untuk menggabungkan benih api surgawi dan jiwa api surga di dalam tubuhnya bersama-sama. Memikirkan hal ini, dia segera melakukan apa yang diperintahkan dan menggunakan kekuatan sucinya yang kuat untuk mendorong jiwa api dan benih api surgawi ke dalam kristal geosentris. Meskipun dia tidak tahu apa hasilnya, dia merasa itu pasti akan menaikkan apinya satu tingkat. Tidak lama setelah dia memulai, sebuah kecelakaan terjadi. Kristal geosentris tiba-tiba menghasilkan daya hisap yang sangat kuat, perlahan menyerap jiwa api surga yang telah menyatu dengan jiwa dan raganya, menyebabkan seluruh tubuhnya merasakan sakit yang tiada taraf. Benih api surgawi telah lama diserap ke dalam kristal geosentris,
tetapi yang tidak dia duga adalah kristal geosentris akan benar-benar melahap perpaduan ramuan surgawi dan esensi alam. Bajingan kecil. Apa yang terjadi dengan tubuhmu? Long Sui tiba-tiba berteriak ketakutan, karena dia melihat energi roh Vena naga berubah menjadi cair, dan meresap ke dalam tubuh Shen Xiang dengan kecepatan yang mencengangkan. Shen Xiang tidak menjawab, seluruh tubuhnya gemetar, tubuhnya sangat kesakitan, dan kristal geosentris muncul di tengah dantiannya, berputar dengan gila-gilaan di atas gajah dewa di tengah, berubah menjadi bola api, menyerap kibawaan dan jiwa api surga terkandung di dalamnya ramuan surgawi miliknya. Kibawaan yang disimpan dalam ramuan surgawi diekstraksi dengan kecepatan yang sangat cepat, tetapi juga dengan cepat diisi ulang dengan menyerap energi roh Vena naga. Itulah mengapa kumis naga melihat Shen Xiang menyerap energi roh Vena naga dengan sangat gila-gilaan. Menyerap 5 elemen kibawaan, mungkinkah itu akan berevolusi menjadi api surgawi 5 elemen? Seperti Li Baojun. Pada saat ini, kekuatan ilahi Long Sui meresap ke dalam dantian Shen Xiang, dan ketika dia melihat kristal geosentris berkedip-kedip dengan cahaya warna-warni yang menyilaukan, dia langsung terkejut. Dia berkata, bisa juga karena api surga. Tidak lama kemudian, Long Sui melihat kristal geosentris telah mengalami perubahan besar. Ini sebenarnya cahaya berwarna pelangi. Apakah itu api surgawi berwarna pelangi? Tidak. Shen Xiang berkata dengan susah payah, darah Dewa Yin dan Yang yang diberikan oleh Sister Yu Yu dan Saudari Mei Yao kepada saya juga perlahan-lahan memasuki kristal geosentris ini. Jiwa api, meridian ilahi, dan meridian tulang saya semuanya menyatu menjadi satu. Apa? Bagaimana hal-hal ini bisa menyatu? Long Sui terkejut. Jika mereka menyatu, itu memang akan sangat kuat. Tapi dia khawatir tubuh Shen Xiang tidak akan mampu menahan kekuatan yang akan meletus ketika benda-benda ini menyatu. Di dalam dantian Shen Xiang, bisa dikatakan sebagai bidang kekacauan. Kilat menyambar dan guntur bergemuruh, keributannya sangat besar, dan saat ini, dia berada di pembuluh darah naga, menyerap energi dalam jumlah yang luar biasa. Bahkan ras inti bumi di dekat pembuluh darah naga semuanya telah bersembunyi, karena keributannya terlalu besar, dan seluruh pembuluh darah naga tampak mengaum. Situasi ini berlanjut selama lebih dari sebulan sebelum berhenti. Pada saat ini, Shen Xiang juga mengalami koma. Bajingan kecil, bangun, bangun, Long Sui berteriak dengan cemas. Saat ini, dia sebenarnya tidak dapat melihat situasi di dantian Shen Xiang, dan tidak ada satupun jejak energi kibawaan di tubuh Shen Xiang. Seolah-olah dantiannya telah lumpuh. Apa yang salah? Shen Xiang membuka matanya, rasa sakit di tubuhnya sudah hilang, dia hanya merasa seperti tertidur. Di mana dantianmu? Kenapa aku tidak bisa merasakannya? Apakah kamu main-main dan kehilangannya? Mengapa kamu tidak memiliki aura kibawaan? Apa yang terjadi? Apakah tubuh sage surgawimu masih ada di sana? Long Sui sangat khawatir. Shen Xiang melihat dantiannya sendiri, dan tercengang. 5 gajah bis masih ada di sana, dan celestial elixir di dalamnya normal, tetapi tidak ada perubahan, namun, darah Dewa Yin dan Yang, jiwa api surga, dan kristal geosentris semuanya hilang, dan telah berubah menjadi kabut hitam keabu-abuan yang menyelimuti seluruh dantian. Dia bisa merasakan aura darah Dewa Yin dan Yang dari kabut hitam ini, dan dia merasa bahwa dia juga bisa melepaskan api, dan apinya akan menjadi lebih kuat. Dantianku telah menjadi ruang abu-abu yang sangat besar. Dengan 5 gajah binatang di dalamnya, aura kibawaan tidak akan dipancarkan. Lebih jauh lagi, jika saya melepaskan kibawaan akan melewati bola udara abu-abu. Selama menyentuh kabut, akan sangat sulit untuk merasakannya, kata Shen Xiang. Saat ini, sulit baginya untuk menggambarkan keadaannya saat ini dengan jelas. Dia merasa kumpulan besar benda hitam keabu-abuan itu tidak sempurna, tapi ada kekuatan yang sangat misterius yang melindungi dantiannya. Dia merasa meskipun seseorang menembus dantiannya, mereka mungkin tidak dapat menghancurkan isi di dalamnya. Dantiannya sepertinya sudah tidak ada lagi di tubuhnya, tapi masih ada.
Itu setara dengan keberadaan lautan rasa ilahi yang terhubung dengan jiwanya. Dengan kata lain, meskipun tubuhnya hancur, kibawaan yang dia kembangkan akan tetap ada. Fenomena aneh ini bahkan membuat Long Shui berseru kaget. Shen Xiang tidak tahu apa yang terjadi pada dantiannya sebelumnya. Dia sangat terkejut saat mengetahui bahwa cahaya warna-warni dari api surga pelangi telah muncul di dantiannya. Cepat dan cobalah. Api surga pelangi sangat indah. Long Shui mendesak. Shen Xiang menggunakan pikirannya untuk mengendalikannya, menyebabkan bola api muncul di telapak tangannya. Melihat bola api ini, Long Shui bersorak, cahaya berwarna pelangi berkedip, dan spar di sekitarnya memantulkan cahaya berwarna pelangi, membuatnya semakin mempesona. Di saat yang sama, tempat itu juga dipenuhi udara yang sangat panas. Konsumsi kibawaan sangat cepat. Api surga pelangi ini memang kuat. Shen Xiang berkata dengan terkejut, hanya dalam waktu singkat, kibawaan dalam ramuan surgawi saya telah habis. Saat ini, dia memiliki 35 celestial elixir. Dengan kecepatan ini, tidak akan lama sebelum api surga pelangi menghabiskan seluruh kibawaan di tubuhnya. Sepertinya kamu bisa menggunakan banyak api dengan warna berbeda sesuka hati. Apakah ini semua dikendalikan oleh kemauanmu sendiri? Apakah kamu masih bisa menggunakan api yang lebih kuat lagi? Saya selalu merasa bahwa potensi api yang Anda rangsang tidak hanya sebatas ini. Seharusnya ada sesuatu yang lebih kuat lagi, kata Long Shui. Dia selalu mengikuti Shen Xiang, dan bahkan pernah menyatu dengan kekuatan Shen Xiang sebelumnya. Dia adalah yang paling jelas tentang situasi di tubuh Shen Xiang. Biarkan aku mencoba lagi. Shen Xiang mengerutkan kening saat dia melihat telapak tangannya. Dia menggunakan pikirannya untuk mengendalikan kekuatan di tubuhnya, membiarkan kibawaan berubah menjadi api yang lebih kuat dan meletus. Apakah itu masih belum cukup? Long Shui bertanya ketika dia melihat tidak ada api di telapak tangan Shen Xiang untuk waktu yang lama. Itu akan datang. Shen Xiang tiba-tiba menjerit aneh, hanya untuk melihat semburan api tiba-tiba keluar dari telapak tangannya, tapi kemudian menghilang. Baru saja, sekelompok api muncul, tetapi hanya menyala sesaat, dan tidak terus menyala. Namun, pada saat itu, semua ki sejati ramuan surgawi di tubuh Shen Xiang telah tersedot hingga kering. Jelas sekali betapa kuatnya nyala api itu. Long Shui berteriak ketakutan. Saya khawatir suhu inti bumi bahkan tidak sebanding dengan suhu inti bumi. Jika ada seseorang di samping Anda dan Anda tidak mengendalikan api dengan benar, mereka pasti akan terbakar, itu. Pada saat ini, Long Shui dapat merasakan bahwa truki Shen Xiang telah dikonsumsi, tetapi itu hanya cukup untuk mempertahankan tampilan nyala api sejenak. Jika dia ingin terus menggunakan api untuk waktu yang lama, konsumsi truki pasti akan banyak. Ini bukanlah sesuatu yang bisa digunakan Shen Xiang saat ini. Sepertinya kamu telah sepenuhnya memanfaatkan kekuatan api di tubuhmu. Jika kamu memiliki cukup Zenki, kamu mungkin bisa melepaskan api yang lebih kuat lagi, kata Long Shui. Shen Xiang juga berpikiran sama, dia berencana untuk mencoba melepaskan api itu lagi, bahkan jika dia harus menghabiskan seluruh kibawaannya. Dia ingin memastikan apakah dia benar-benar bisa melepaskan api kuat semacam itu, atau hanya kebetulan. Setelah memulihkan kibawaannya, Shen Xiang mencoba lagi, kali ini, sama seperti sebelumnya, seberkas api menyala, namun meledak dengan semburan panas yang kuat. Jika ini bukan urat nadi naga, tapi hutan, segala sesuatu di sekitarnya akan terbakar menjadi abu. Bahkan jika aku menjadi abadi, aku khawatir aku hanya bisa menggunakannya untuk waktu yang singkat. Api macam apa ini? Menurut Zhong Guangxia, tidak ada bedanya dengan api biasa, kata Shen Xiang. Long Shui menganggukkan kepalanya, menurut cahayanya, itu sama dengan api surgamu, tidak berbeda dengan api biasa. Mungkinkah itu api surga tetapi secara logika, api surga seharusnya merupakan perpaduan dari 5 elemen api surgawi. Jika Anda menggunakan api surgawi 5 elemen untuk melebur, Anda seharusnya bisa memadatkannya. Luar biasa. Shen Xiang sekali lagi bermeditasi untuk memulihkan kibawaannya. Setelah pulih,
dia melepaskan api surgawi 5 elemen dan kemudian menyatukan api 5 warna dari api surgawi 5 elemen. Benar saja, warnanya menjadi sama dengan api biasa, dan apinya juga semakin kuat. Mereka bahkan lebih kuat dari api surgawi 5 elemen yang asli, jadi sekarang dia yakin bahwa api yang dikeluarkan oleh Ki Bawaan di seluruh tubuhnya bukanlah api langit dan bumi. Bahkan jika saya dapat menggunakan api yang sangat kuat sekarang, Ki Bawaan saya tidak dapat mengimbangi konsumsinya, bahkan jika saya menyerap energi roh dari luar dan memurnikannya menjadi Ki Bawaan, saya tidak dapat mengimbangi kecepatan konsumsinya. Ini adalah salah satu hal yang membuat Shen Xiang lebih tertekan. Dia bisa melepaskan 5 elemen api surgawi yang bahkan lebih kuat dari api surga, dan bahkan api surgawi pelangi. Namun, jika dia menggunakan api surga, dia merasa hanya perlu 2 jam untuk menghabiskan seluruh Ki Bawaannya. Kita harus tahu bahwa meskipun api surga terus-menerus dilepaskan sepanjang hari, itu tidak akan mampu menghabiskan seluruh Ki Bawaannya. Meskipun mengkonsumsi banyak Ki Bawaan, nyala apinya juga meningkat berkali-kali lipat. Jika dia menggunakan alkimia peramalan untuk memurnikan pil, tidak peduli seberapa kuat apinya, mereka tidak akan mampu meningkatkan efisiensinya. Namun, jika dia menggunakan pemurnian Tuhan, itu akan berbeda. Jika dia memiliki nyala api yang sangat kuat, hasilnya akan 2 kali lipat dengan setengah usaha. Tentu saja, dia tidak hanya perlu menyalakan apinya, dia juga perlu meningkatkan alam jalan ilahi. Saat ini, dia baru saja memasuki kondisi kesurupan jalan ilahi, dan ini hanya dapat dianggap sebagai awal dari pengembangan jalan ilahi. Bahkan jika dia memiliki metode pembunuhan dewa dan mantra dewa naga 9 putaran, mereka tidak akan bisa membantunya naik level dengan cepat. Kecuali dia seperti Long Sui, tipe orang yang dilahirkan untuk mengembangkan cara ilahi. Hanya dengan begitu dia bisa menjadi seperti Long Sui. Bahkan jika dia tidak banyak berkultivasi, budidayanya masih dapat meningkat dengan sendirinya, yang sungguh membuat iri. Jika saya mengembangkan ranah jalan ilahi saya saat ini, seberapa kuat saya? Shen Xiang bertanya. Mengolah cara ilahi berbeda dengan mengolah Ki Bawaan, sangat sulit untuk meningkatkan alam jalan ilahi, dan hanya ada sedikit alam. Bagi manusia, mampu meningkatkan satu alam setelah bertahun-tahun sudah tidak buruk, jadi aku merasa sangat sulit menemukan orang aneh kedua sepertimu di dunia ini. Long Sui berkata, jika saya terus meningkatkan alam saya, maka itu akan menjadi alam transformasi roh menjadi energi astral. Bisakah kamu mencapainya sekarang? Shen Xiang bertanya dengan cemas. Hehe, aku tidak akan memberitahumu ini. Long Sui tertawa lembut, kalian mengolah Ki Bawaan, jadi kalian harus tahu bahwa Ki Aura sangat kuat, bukan memadatkan Ki Bawaan menjadi energi astral, memungkinkan Ki Bawaan yang dilepaskan menjadi seperti pisau tajam, dengan gelombang biasa, Ki Aura yang dilepaskan dapat membelah gunung besar. Benar, bagaimana dengan energi astral yang terbentuk dari kekuatan suci? Apakah sama kuatnya? Shen Xiang langsung penasaran. Ini sangat kuat. Jika kalian mengolah Ki Bawaan dan meningkatkan wilayah kalian, kekuatan kalian akan beberapa kali atau bahkan 10 kali lebih kuat dari sebelumnya. Namun, mengembangkan cara ilahi berbeda. Kalian sendiri yang harus mengetahuinya. Kata Long Sui. Ya, sebelum melangkah menuju kesempurnaan, jiwa ketuhanan saya sangat lemah. Terlebih lagi, sebelum berubah menjadi kekuatan ketuhanan, kekuatan semacam itu tidak terlalu berguna. Shen Xiang mengangguk. Long Sui berkata, jika Anda dapat memadatkan kekuatan suci Anda menjadi angin dewa, maka kekuatan kemampuan ilahi yang Anda gunakan akan lebih besar. Tentu saja, ini sudah pasti, dan kegunaan terbesarnya adalah Anda dapat menggunakan kekuatan ilahi Anda seperti Ki Bawaan, melepaskannya, dan menggunakannya untuk melakukan serangan besar. Shen Xiang menarik napas dalam-dalam, dan segera merasakan gelombang emosi. Jika dia menggabungkan angin dewa dan aura sejati bersama-sama, selain kekuatan fisiknya yang kuat, maka kekuatan yang dia keluarkan pasti akan sangat menakutkan. Jika itu adalah kekuatan suci di masa lalu, maka itu akan digunakan sebagai media.
Setelah menggunakan beberapa kemampuan ilahi, seseorang akan dapat meminjam kekuatan langit dan bumi untuk menyerang. Namun, kemampuan ilahi ini biasanya memerlukan waktu untuk digunakan, seperti segel naga langit. Adapun seni transformasi, mengubah kekuatan ilahi menjadi energi aneh yang dapat mengubah struktur tubuh manusia, memungkinkan tubuh manusia berasimilasi dengan benda lain. Awalnya, segala sesuatu di dunia berasal dari sumber yang sama, dan seni transformasi memanfaatkan titik ini. Pertama, mengubah energi tubuh manusia menjadi sumbernya, kemudian meniru energi benda lain untuk melakukan transformasi. Selama dia berbicara tentang jalan ketuhanan, Long Shui akan selalu membicarakannya, jadi dia sangat berharap Su Meiyao dan Bai Yuyu sama-sama dapat memiliki jiwa ketuhanan, sehingga dia dapat mengajari mereka banyak pengetahuan tentang jalan ketuhanan setiap hari. Long Shui melanjutkan, kekuatan ilahi terbentuk dari evolusi kesadaran, dan ciri khasnya adalah ia memiliki kapasitas yang sama, tetapi kekuatan ilahi jauh lebih kuat daripada kesadaran. Namun, jika Anda menggunakan kedua kekuatan ini secara langsung, paling banyak itu akan menjadi serangan mental, dan jika Anda mengubahnya menjadi angin dewa, Anda dapat menggunakan kekuatan ilahi seperti ki bawaan, dan bahkan lebih kuat dari ki bawaan. Jadi begitu. Lalu apa yang terjadi dengan kekuatan nagamu? Shen Xiang bertanya. Kekuatan naga kita terlahir dengan itu, tapi kita juga memiliki angin dewa pada saat yang sama. Jika kita bisa mengolah angin dewa dan menggunakannya bersama dengan kekuatan naga, maka itu akan menjadi yang terkuat. Kata Long Shui, seru Shen Xiang di dalam hatinya, naga dari klan naga kekaisaran memang kuat, dan semua ini lahir bersama mereka. Pantas saja jumlah mereka sangat sedikit, tapi mereka masih bisa mendapat tempat di dunia ras lain, dan bahkan bisa mendominasi dunia dengan jumlah mereka yang sedikit. Jika saya mengolah angin dewa, dapatkah saya menggunakannya untuk melepaskan api? Shen Xiang bertanya. Tentu saja bisa, tapi aku tidak tahu seberapa kuat kamu nantinya. Aku adalah naga putih, dan meskipun aku bisa melepaskan api, aku tidak begitu familiar dengan hal semacam ini seperti naga api profesional. Kata Long Shui. Shen Xiang merasa jika dia ingin melepaskan api super kuat semacam itu, menggunakan ki bawaan saja tidak cukup. Dia percaya bahwa meskipun dia menjadi Raja Abadi, dia tidak akan bisa menggunakan api semacam itu terlalu lama. Pemimpin, baru saja, Penatua Duan mengirim pesan kembali dari kota penakluk naga, mengatakan bahwa seseorang datang untuk menimbulkan masalah dan bahkan memukul orang-orang kita. Patriark ras inti bumi, Tai Li, mengirim pesan ke Shen Xiang dari luar. Informasi yang masuk dari luar akan disadap dalam manik giok. Ketika Shen Xiang sedang berkultivasi, selama dia selesai, dia akan memeriksa manik giok untuk melihat apakah ada informasi. Elder Tai, tahukah Anda siapa yang datang untuk membuat masalah? Bagaimana situasi spesifiknya? Shen Xiang tidak ingin keluar sekarang. Dia masih berencana untuk memurnikan beberapa pil dan memadatkan embrio inti celestial eliksir ke-8. Setelah kibawaannya meningkat, dia kemudian akan mencari bahan obat yang dapat memperkuat jiwa surgawinya untuk disempurnakan. Pil, dengan cara ini, dia bisa mengolah angin dewa sesegera mungkin. Hanya ada 3 orang, namun mereka sangat kuat. Yang terkuat seharusnya berada di tahap tengah tahap keabadian duniawi, namun Tetua Li dan Tetua Duan merasa agak sulit menghadapi mereka, kata Dasili. Duan Chong dan Li Baojun sama-sama merupakan makhluk abadi tahap akhir duniawi yang kuat, namun mereka tidak mampu menghadapi kultivator tahap duniawi abadi tingkat menengah. Ini berarti bahwa mereka yang datang untuk menimbulkan masalah memang sangat kuat dan memiliki banyak potensi. Kita harus tahu bahwa jika Duan Chong dan Li Baojun bergandengan tangan, mereka akan mampu menahan Raja Abadi. Bukankah itu dari Istana Api Ilahi? Shen Xiang bertanya lagi, dia sudah sampai di luar. Tidak, ku dengar mereka berasal dari klan pembunuh naga. Mereka mengatakan bahwa mereka melalui banyak kesulitan untuk turun dari alam surga, dan langsung menuju gerbang penakluk naga kita, kata Tai Li.
Sen Xiang mengerutkan kening, untuk bisa lari dari alam surga saat ini, dia pasti menggunakan banyak kekuatan. Dan ini semua demi gerbang penaklukan naga. Sen Xiang jelas tidak akan mengungkapkan identitasnya saat ini, tetapi dia harus pergi dan melihatnya. Dia menggunakan susunan transmisi yang baru dibangun untuk tiba di ruang rahasia di dalam kota penakluk naga. Omong kosong apa yang membasmi ras naga? Aku belum pernah mendengarnya sebelumnya. Aku benar-benar ingin keluar dan melihat seberapa mampu orang-orang ini. Long Sui sangat tidak senang. Alasan dia membiarkan gerbang penaklukan naga Sen Xiang ada adalah karena dia ingin membunuh naga dengan Sen Xiang di masa depan, dan membunuh naga tua yang dia benci di klan naga kekaisaran. Saat Sen Xiang keluar dari ruang rahasia, dia merasakan aura kekuatan naga yang sangat kuat. Dia, yang akrab dengan kekuatan naga, dapat langsung mengetahui bahwa ini adalah kekuatan naga yang dikembangkan oleh manusia. Sepertinya dia sangat kuat, dia pasti telah mengembangkan seni bela diri surgawi pembunuh naga yang kuat untuk memiliki kekuatan seperti itu. Gumam Sen Xiang, dan bergegas menuju ke arah kekuatan naga. Huff, aku benar-benar ingin keluar dan memberi pelajaran pada pria sombong ini. Long Sui memiliki kebencian yang tidak bisa dijelaskan terhadap aura itu, dan itu adalah jenis yang sangat dia benci. Adapun alasannya, dia tidak bisa menjelaskannya dengan jelas. Sen Xiang tiba di lokasi kejadian, ini di luar kota. Li Baojun dan Duan Chong sama-sama ada di sini, dan ada banyak orang yang berhenti untuk menonton di luar kota. Di belakang Li Baojun dan yang lainnya, ada beberapa pemuda yang terluka terbaring. Sepertinya mereka adalah orang-orang yang baru saja dilukai oleh Tai Li, Duan Chong dan Li Baojun menghadapi 3 orang yang mengenakan jubah seputih salju. Yang satu adalah lelaki tua, yang satu lagi lelaki paruh baya, dan yang satu lagi lelaki muda. Selain wajah tanpa ekspresi lelaki tua itu, wajah lelaki paruh baya dan lelaki muda itu dipenuhi dengan semacam ekspresi arogan, seolah-olah mereka adalah yang terbaik di dunia. Ketiga orang ini bosan banget sampai bolanya sakit, mengapa mereka turun dari alam surgawi menjadi begitu sombong? Mereka pasti membayar mahal untuk turun, dan pasti tidak mudah bagi mereka untuk naik. Kata Long Sui. Pemuda itu memandang Li Baojun dan berkata, saya sudah berkata, biarkan pemimpin Anda keluar dan menemui saya, jangan coba-coba membodohi saya dengan alasan tertentu. Jika pemimpin Anda benar-benar tersegel, maka jangan buka penakluk naga ini cepat tutup saja. Kamu baru saja turun dari alam surga, jadi kamu tidak tahu situasinya. Sebagian besar orang di dunia surga kekaisaran baru ini tahu bahwa pemimpin kita dimeteraikan oleh formasi besar istana Dewa Api, dan segel itu bahkan dapat menyegel dunia. Raja Abadi. Jika kamu memiliki kemampuan, pergilah dan segeloh dan lihat apakah kamu bisa keluar, kata Duan Chong. Sen Xiang berjalan mendekat, dan ketika mereka melihat sosoknya, beberapa orang dengan cemas berkata, lihat, bukankah ini tetua pemurnian pil dari gerbang penakluk naga? Tetua gerbang penakluk naga ini sangat pandai memurnikan pil, aku bertanya-tanya seberapa bagus dia dalam bertarung. Sen Xiang masih tampil dengan penampilan yang sama seperti terakhir kali. Dia ingin memberitahu orang lain bahwa ada banyak tetua yang kuat di gerbang penakluk naga. Aku punya segel di sini. Meski tidak sekuat yang menyegel Raja Abadi, itu lebih dari cukup untuk menyegel kalian bertiga. Apakah kamu ingin mencobanya? Sen Xiang berkata terus terang. Kemudian, dia memandang Li Baojun dan Duan Chong dan bertanya, dari mana asal ketiga orang ini? Apakah dia yang melukai rakyat kita? Kamu, bukankah kamu baru saja mengambil alih air mancur naga karena keberuntungan? Kamu bahkan memberi kami nama gerbang penakluk naga. Biar ku beritahu, kami adalah klan pembunuh naga yang sebenarnya, kami memiliki kekuatan super kuat untuk membunuh naga, dan bahkan di alam surga, nama kami terkenal. Setelah mengetahui bahwa Anda memiliki gerbang penakluk naga di Ditian, kami yakin Anda tidak memenuhi syarat untuk mengambil nama ini, jadi kami turun dan meminta Anda memberi kami hak untuk mengendalikan gerbang penakluk naga. Pria paruh baya itu berkata tanpa malu-malu.
Setelah Li Baojun, Duancong dan Shen Xiang mendengar ini, mereka langsung tertawa terbahak-bahak. Kaulah yang memusnahkan ras naga. Berapa banyak naga kuat yang telah kamu bunuh? Tetua gerbang penakluk naga kami telah membunuh kaisar penjaga naga di depan pangeran naga kekaisaran. Pernahkah kamu membunuh satu sebelumnya? Saya khawatir Anda bahkan tidak berani pergi ke pintu masuk sarang naga Imperial Dragon Rache dan berteriak beberapa kali. Kamu sebenarnya datang jauh-jauh dari alam surga ke tempat kami dengan sikap kurang ajar. Apakah kalian bodoh atau ditendang keledai? Hari itu, ketika Baihu membunuh kaisar pengawal naga, hal itu memang menimbulkan kegemparan, bahkan orang-orang di alam surga harus mengetahuinya, jadi apa yang dikatakan Shen Xiang adalah kebenaran. Bahkan keledai pun tidak mau repot-repot menendang kepala mereka yang patah. Duancong tertawa, mereka juga tahu tentang masalah pembunuhan kaisar penjaga naga, itulah sebabnya mereka mengirim orang untuk membicarakannya. Namun, ketika mereka tiba, mereka menemukan bahwa pemimpin gerbang penakluk naga disegel oleh Istana Dewa Api, dan itu bahkan merupakan segel Raja Abadi. Formasi penyegelan yang dia gunakan juga sangat kuat, dan sangat terkenal di alam surga. Namun, mereka sengaja datang untuk mencari masalah dengan pemimpin pihak lain. Mereka memang ingin memanfaatkan fakta bahwa pemimpin tidak ada untuk mengambil alih gerbang penakluk naga dan mengambil alih gerbang penakluk naga. Namun, mereka tidak dapat mengetahui kekuatan sebenarnya dari gerbang penakluk naga, jadi mereka berencana membuat masalah dan melihat apakah orang kuat bisa keluar. Dari diskusi orang banyak, mereka sudah mengetahui bahwa tetua yang keluar adalah seorang alkemis yang sangat kuat. Namun, di mata mereka, dia seperti manusia biasa, tanpa sedikit pun fluktuasi ki bawaan. Setelah perpaduan hebat dalam dantian Chen Xiang, terjadi perubahan aneh pada dantiannya. Itu dikelilingi oleh aura abu-abu hitam, sehingga ki bawaan di dalamnya tidak akan bocor. Belum lagi pihak lain, bahkan Long Sui tidak bisa merasakan fluktuasi ki bawaan di tubuh Chen Xiang. Biarkan aku menangani ketiga orang ini. Aku ingin melihat bagaimana mereka membunuh naga. Long Sui tiba-tiba berkata. Shen Xiang sedikit terkejut, dan Long Sui segera meninggalkan ring. Setelah itu, seberkas cahaya putih melesat dari makam naga jahat di kejauhan, mengeluarkan aura yang sangat berbahaya. Terutama kekuatan naga yang sangat kuat itu, membuat orang merasa bahwa benda yang terbang di atasnya adalah naga yang sangat besar, dan tanah juga runtuh bersama dengan cahaya putih. Dalam sekejap, tempat cahaya putih lewat tenggelam seperti sungai yang mengering. Ini adalah Long Sui. Dia baru saja pergi ke makam naga jahat dan terbang dari sana, membuat orang mengira dia telah keluar dari makam naga jahat. Aura merendahkan dunia yang mengesankan itu sudah cukup untuk mengintimidasi banyak orang. Itu membuat semua orang merasa seolah-olah sedang menghadapi ahli yang sangat kuat dan bisa dibunuh kapan saja. Namun, yang sangat mengejutkan adalah orang dengan aura kuat itu sebenarnya adalah seorang wanita. Meskipun dia mengenakan kerudung dan gaun putih, hanya dengan melihat punggungnya yang melengkung saja sudah membuat imajinasi orang menjadi liar. Sebenarnya ada wanita kuat yang tersembunyi di dalam gerbang penakluk naga. Semua orang merasa bahwa dengan kekuatan wanita ini, dia seharusnya bisa langsung membunuh pria yang datang untuk memusnahkan ras naga itu. Kamu, siapa kamu? Orang tua yang membunuh ras naga akhirnya berbicara, suaranya dipenuhi dengan keterkejutan yang tak tertandingi, karena kekuatan naga Long Sui terlalu kuat, seolah-olah bisa menghancurkan dunia. Lebih jauh lagi, tubuhnya juga membawa tekanan yang sangat mengerikan, yang tidak hanya membuat naga biasa merasa takut, bahkan manusia pun gemetar ketakutan. 0,5 dari wajah Long Sui ditutupi oleh kerudung, hanya memperlihatkan bagian atas wajahnya. Namun, orang sudah tahu bahwa dia memiliki wajah yang sangat cantik. Apalagi sepasang mata indahnya cukup memikat jiwa banyak pria. Yang perlu kamu ketahui hanyalah bahwa aku adalah penatua tertinggi gerbang penakluk naga. Kamu tidak memenuhi syarat untuk mengetahui namaku.
Saya baru saja keluar dari pengasingan di ruang kekosongan besar selama 100.000 tahun dan menemukan bahwa seseorang telah datang untuk memprovokasi gerbang penakluk naga kita. Jangan berpikir hanya karena pemimpin nakal itu tidak ada di sini, kamu bisa menginjak gerbang penakluk naga kami sesukamu. Huff. Cepat berlutut dan mohon ampun. Jika kamu membuatnya terdengar bagus, aku mungkin bisa memberimu mayat utuh. Suara Long Sui sangat dingin, tapi itu cukup membuat orang merinding. Itu membuat orang merasa bahwa dia adalah dewi yang tinggi dan perkasa dari surga yang hanya bisa mereka hormati. Nada seperti ini jelas dipelajari dari Bai Yuyu. Shen Xiang dengan cemas mengirimkan transmisi suara ke Long Sui, naga nakal kecil, jangan terlalu banyak berpura-pura orang lain tidak rendah, jangan mengira kepala semua orang pernah ditendang oleh keledai. Apa yang Long Sui katakan tadi memang tidak masuk akal. Jika ada orang lain yang mengatakannya, mereka mungkin akan diejek, tetapi pada saat ini, kecantikan menawan dengan bagian depan melengkung dan punggung melengkung ini memancarkan tekanan destruktif yang sangat kuat, membuat orang merasa bahwa dia memiliki kekuatan untuk menghancurkan surga dan bumi, bahkan Li Baojun dan Duan Chong tercengang. Ini adalah pertama kalinya mereka mengetahui bahwa ada penatua tertinggi yang tersembunyi di gerbang penakluk naga, dan itu bahkan seorang wanita, dan dia bahkan menyebut Shen Xiang anak nakal. Namun, wanita di depan mereka memang kuat, dan kata-katanya membuat Li Baojun dan Duan Chong ragu. Kamu apa? Apakah kamu meragukan kata-kataku? Ketika wanita tua ini membantai naga, nenek moyangmu yang membunuh naga mungkin belum lahir. Long Sui berkata dengan cara yang sangat mendominasi. Ketika dia biasanya membual, dia memiliki nada seperti ini, jadi ketika dia mengatakannya sekarang, itu tidak aneh sama sekali, seolah-olah memang begitu. Kamu berencana membunuh kami. Lelaki tua itu menjadi tenang, tetapi kekuatan naga yang dilepaskan dari tubuh Long Sui menyebabkan gelombang ketakutan terus muncul dari hatinya. Ini karena ini adalah pertama kalinya dia melihat kekuatan naga tingkat seperti itu, dan bahkan orang terkuat di klan pemusnahan naga tidak akan bisa membandingkannya. Membunuhmu hanya akan mengotori tanganku. Aku ingin kamu bunuh diri. Long Sui berkata dengan sikap yang sangat arogan. Jarang sekali dia muncul untuk pertama kalinya, jadi bagaimana dia bisa memenuhi reputasinya dalam makan, minum, dan tidur di cincin giok tenang dan bekerja keras untuk meningkatkan kekuatannya begitu lama. Shen Xiang selalu tahu bahwa Long Sui sangat kuat, jauh lebih kuat darinya. Hanya saja dia tidak punya kesempatan untuk menampilkannya, jadi dia tidak tahu persis seberapa kuat dia. Kalau begitu aku harus membunuhmu dulu. Orang tua itu sangat marah, meskipun pihak lain kuat, dia meremehkan mereka. Terlebih lagi, dia memiliki niat membunuh yang kuat, jadi dia hanya bisa menyerang terlebih dahulu. Lelaki tua ini jelas baru saja berkomunikasi dengan lelaki paruh baya dan lelaki muda itu, menyuruh mereka untuk tidak bergerak dan hanya menonton dari samping. Orang tua itu memang sangat kuat. Dengan kekuatan manusia abadi di akhir periode, bahkan Raja Abadi tidak berani menghadapinya begitu saja. Sebuah pukulan dilempar, dan tinju itu berubah menjadi kepala naga api yang terbakar, melepaskan auman naga yang bergema menembus awan. Tekanan yang dikeluarkan oleh kekuatan naga menyebabkan bumi bergetar, pukulan keras, dengan tekanan yang kuat, mengguncang bumi, dan dengan kecepatan yang sangat cepat, itu menghantam catur Long Sui yang menjulang tinggi.